Nah inilah tadi yang membuat kenapa belum ada obat yang ofisial. Karena obat yang ada barangkali cocok untuk penderita COVID dengan penyakit A, tapi belum itu cocok untuk penderita COVID dengan penyakit bawaan yang lain, penyakit penyerta yang lain. Ya. Nah itu yang kemudian informasi dari WHO pun atau dari informasi internasional pun sering berubah-ubah. Awalnya hidroksikloroquine misalnya direkomendasikan, tapi kemudian ada bukan semacam warning lah, tapi semacam informasi bahwa hidroksikloroquine tidak cocok untuk pasien dengan penyakit tertentu, ya. Penyakit, maksudnya pasien COVID dengan penyakit bawaan tertentu. Nah itu mengenai obat. Kalau mengenai vaksin, menurut saya ini adalah solusi pamungkas. Kalau obat belum merupakan solusi pamungkas, tapi menolong, ya. Karena apa? Obat itu baru bekerja kalau seseorang sakit. Padahal orang tidak mau sakit, ya. Orang tidak mau sakit dan tidak mau terganggu kehidupan sehari-harinya. Jadi vaksin yang merupakan solusi pamungkas. Nah saat ini kita tahu ada perlombaan istilahnya untuk mencari vaksin COVID. Dilakukan oleh begitu banyak, ya, perusahaan maupun lembaga di dunia. Nah, untuk Indonesia, kami melakukannya istilahnya double track. Ya. Track pertama adalah kita juga mengembangkan vaksin merah putih yang dipimpin oleh lembaga Eijkman dengan menggunakan metode namanya protein rekombinan. Nah, saat ini progresnya mereka sudah melakukan analisa terhadap virusnya, salah satunya dengan rajin melakukan yang namanya whole genome sequencing. Ya. Karena kita lihat vaksin ini adalah solusi yang akan sangat membantu pemulihan ekonomi juga, maka kita juga melakukan kerjasama dengan pihak asing, terutama oleh Bio Farma. Ya, Bio Farma ini rencananya akan bekerja sama dengan dua perusahaan farmasi dari China yang tahapan vaksinnya sudah masuk. Ada yang satu sudah uji klinis tahap kedua, yang satu bahkan sudah uji klinis tahap ketiga. Ya, jadi sudah cukup maju. Nah, bedanya adalah dibanding yang Eijkman, yang dua dari China ini menggunakan pendekatan yang namanya inactivated virus yang dilemahkan. Ya. Dengan virus yang dilemahkan, mereka sudah sampai ke sana, sehingga kita harapkan kalau nanti uji klinisnya sukses di Indonesia, vaksinnya cocok untuk Indonesia, maka mungkin di tahap awal kita bisa menggunakan vaksin yang sudah selesai atau sudah dinyatakan cocok untuk menjadi vaksin COVID-19. Tentunya sangat mengapresiasi siapapun yang berupaya melakukan riset untuk bisa menemukan obat yang cocok untuk COVID-19. Ya. Namun tentunya di dunia kesehatan dan farmasi ada protokol yang memang istilahnya harus diikuti secara disiplin. Ya. Kenapa ada kata disiplin di sini? Karena yang kita urus ini adalah nyawa manusia. Ya. Ya. Dan kita ingin tentunya obat itu, ya, ketika digunakan, pertama harus dipastikan obat itu safe. Safe dalam pengertian dia tidak menimbulkan efek samping yang bisa membahayakan si pemakainya sendiri. Ya. Jadi kalau BPOM itu tentunya harus melakukan pengujian terhadap obat. Pertama adalah unsur safety-nya sendiri. Dan kedua, kemudian kepada tujuan dari obat itu sendiri. Yaitu kalau untuk COVID-19 ya harus dibuktikan memang ini cocok untuk COVID-19. Nah karena itulah ada proses uji klinis yang harus dilewati. Ya. Memang ini proses yang tidak mudah dan tidak pendek juga, ya. Tidak mudah dan tidak pendek, tapi harus dilewati. Karena itulah standar dari obat yang beredar di pasaran, ya, dan obat yang dibutuhkan untuk menangani penyakit pandemi seperti ini. Ya, jadi kalau menurut saya dari segi risetnya mengapresiasi, tapi mengenai efektivitas dari obat itu untuk COVID-19, saya kira perlu penguatan dalam bentuk uji klinis, ya, terhadap pasien. Nah, soal uji klinis bisa saya sampaikan bahwa LIPI yang bawah koordinasi kami
saat ini sedang melakukan uji klinis terhadap suplemen. Nah, memang ini sifatnya suplemen. Suplemen itu kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang dites ini adalah suplemen yang sudah ada dan sudah terbukti, sudah lolos BPOM untuk safety-nya. Jadi intinya suplemen ini tidak menimbulkan efek samping, itu nomor satu. Nah, saat ini yang sedang dicobakan kepada pasien COVID, terutama yang ada di Rumah Sakit Wisma Atlet. Di awal ada kasus 0102 dari Depok itu, kami di Kemristek langsung mengumpulkan stakeholder kita lah ya, artinya lembaga riset BPPT, LIPI, dan terutama LBM Eijkman. Kemudian kita kan juga mengkoordinasikan riset di perguruan tinggi. Nah, dari pertemuan awal itu kami langsung membentuk konsorsium riset dan inovasi COVID-19. Nah, fokusnya memang boleh dikatakan begini. Pertama kan kita nggak tahu ini penyakit apa, ya, COVID-19. Virusnya seperti apa, ganasnya seperti apa, dan segala macam. Jadi, ya kita lakukan sebagai prioritas ya. Kalau Anda tanya prioritas, ya vaksin jelas prioritas. Tapi obat juga tidak kalah penting, ya. Dan satu lagi yang penting, kan sampai vaksin dan obat itu nanti ditemukan, ini pasien-pasien kan harus ditangani, ya. Kita harus jaga supaya tingkat kematian itu makin rendah, kalau bisa nol. Nah, untuk mengatasi permasalahan dalam penanganan pasien, makanya Alkes juga kita kedepankan. Dan kita fokus kepada Alkes yang Indonesia masih kekurangan, terutama yang Islam begini, kalau kekurangan pasti kan kita kan sangat tergantung impor kalau Alkes. Tapi kan selama masa pandemi ini, karena penyakitnya menyerang paru-paru misalkan, maka pernafasan pasti terganggu. Pasti alat yang dibutuhkan ventilator. Dan selama ini ventilator impor. Masalahnya, sekarang seluruh dunia butuh ventilator. Sehingga kita tidak mau Indonesia nanti terjebak dengan ketergantungan terhadap ventilator. Makanya salah satu yang kita dorong benar, kita prioritaskan adalah ventilator. Kemudian jangan lupa, COVID-19 ini kan penyakit menular. Jadi intinya kita harus benar-benar tahu si A, si B, si C ini kena COVID apa enggak. Nah, untuk ngetesnya harus ada tes. Nah, tesnya ada dua, ada yang screening, ada yang diagnosis. Nah, yang screening itu yang rapid test, ya, untuk sekedar tahu orang ini ada kemungkinan gejala COVID atau tidak, ya. Nah, kemudian ada yang diagnosis untuk memastikan apakah orang ini memang benar-benar COVID, yaitu dengan swab test. Nah, disitulah kita bikin tidak hanya rapid test kit, tapi juga PCR test kit. Ya. Jadi kalau ditanya simultan, harus simultan Mas, karena penyakit ini bukan istilahnya kita hanya mikir satu dimensi obat aja. Ya, kita mikir ini pasien ini sebelum ada obat kan harus kita selamatkan. Pasien ini sebelum masuk rumah sakit harus kita cegah ya dengan tes tersebut misalkan. Kita upayakan menggunakan isolat virus lokal. Ya, itu penting sekali untuk tadi yang Anda bilang memperbaiki akurasi. Nah, di rapid test ya dan juga PCR ya itu ada dua sebenarnya yang dites. Baik, satu namanya pakai bahasa Indonesia sensitivitas, yang kedua adalah spesifitas. Ya, ini kan kita baru bikin rapid test kit sama PCR test kit ya, bukan mesin PCR ya, tapi PCR test kitnya. Nah, saat ini di LIPI sedang dibuat namanya RT-Lab. Nah, ini RT-Lab itu adalah semacam begini, itu tidak bisa dibilang rapid test, tapi mungkin bisa dibuat semacam istilahnya tes cepat PCR, ya, tes cepat swab lah maksudnya. Jadi dengan tes tersebut waktunya metodenya seperti rapid test, jadi waktunya cepat, tetapi akurasinya lebih mendekati ke PCR test. Dua juta unit ya. Itu untuk bulan Juli atau Agustus, Pak? Oh enggak. Kita saat ini baru bisa 100.000 unit per bulan. Mudah-mudahan bulan depannya sudah mulai naik 200.000. Ya, perkiraannya mungkin ya karena begini, masalahnya itu bukan di
Nah, kalau kita kan tugasnya membuat prototype ya, membuat modelnya. Nah, industrinya yang terus terang belum terlalu siap. Yang dilakukan selama pandemi ini, kita mulai membangun yang namanya ekosistem industri alat kesehatan di Indonesia. Kenapa perlu dibangun? Karena nggak eksis. Coba lihat sekarang di termometernya. Mostly juga impor. Ya. Jadi intinya kita nggak punya ekosistem itu. Nah, kita berharap dengan inovasi yang kita lakukan dalam masa pandemi ini, kita mulai membangun ekosistem tersebut. Nah, kalau ekosistem berarti nggak cukup hanya di sisi lembaga yang melakukan penelitian dan inovasinya, harus nyambung ke industrinya. Nah, karena itulah kita memang berupaya menggali kerjasama semaksimal mungkin dengan industri.